Shalom, selamat datang teman-teman semua di NGC Online Service. Hari ini kita akan segera memulai ibadah kita. Dan saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang menjadi anggota NGC maupun yang hari ini baru bergabung dalam ibadah online service hari ini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, yang terus menyertai dan menguatkan hidup kami sampai hari ini. Hari ini kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kami semua dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati jalannya ibadah online pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati juga para pemain musik, WL dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan penuh kuasa-Mu sehingga firman-Mu memberkati dan menguatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom NGC. Mari sama-sama kita berkumpul hari ini. Kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Dimanapun kalian berada, ayo sama-sama kita nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita menari untuk Allah kita. Mari kita angkat syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selain menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku takkan berhenti. Meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Mari
sama-sama kita katakan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, teman. Dari utara ke selatan, kadang aku jamba di Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Are you ready to jump? Come on! Woo! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Biarkanlah Tuhan dimuliakan di tempat ini, amin. Mari katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan. Allahku dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Apapun segala pergumulan kita hari-hari ini, mari sama-sama kita taruh ke dalam Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita dapat beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Jesus, we worship you, God.
Jesus, take me deeper. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, oh. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, we sing Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, oh. We make way
sama-sama kita katakan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari sama-sama katakan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here, come on. So here I bow, yes, Jesus, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sekali lagi katakan. So here I bow to lift you high, Jesus, yes, in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Berikan kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah memberikan kita sukacita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman pelayanan yang sudah menolong kami semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita berikan apresiasi buat mereka semua dengan mengucapkan terima kasih buat pelayan-pelayan kita hari ini. Dan saatnya kita akan segera masuki ruang firman Tuhan yang secara khusus hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pak Yohanes Senang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom semua anak-anak muda New Generation Community. Selamat sore menjelang malam. Kita bertemu lagi. Apa kabar? Saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Ya, pada sore malam hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah menikmati hadirat-Mu dengan puji-pujian Tuhan, dan kami percaya Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau akan mengurapi dan Engkau hadir di tempat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami sehingga kami mempunyai telinga seorang murid, sehingga apapun yang kami dengar, firman-Mu yang kami pelajari pada sore malam hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, Kau berikan kasih karunia-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas jemaat-Mu di New Generation Community ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah atas kami semua pada hari ini, waktu ini Tuhan, kami serahkan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan firman yang ditabur tidak akan sia-sia Tuhan, akan menjadi suatu benih yang berada di tempat yang subur Tuhan. Terima kasih Yesus, berbicaralah dan beracaralah atas waktu ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar tentang firman-Mu, kami siap ditegur oleh firman-Mu. Haleluya, amin. Ya teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang anak-anak muda, tentang generasi muda. Kalau berbicara tentang generasi muda, tentang anak-anak muda, saya jadi teringat tentang satu tokoh anak muda di Alkitab, yang tertulis di Alkitab, yaitu siapa? Daniel. Ya. Kenapa tertarik? Karena Daniel seorang muda yang begitu cerdas, begitu pandai, begitu berwibawa, disukai banyak orang, tetapi apa? Juga punya hikmat, ya, bijaksana. Kalau kita baca di dalam Daniel 1, di dalam kitab Daniel 1, kita akan mengetahui siapa Daniel. Kepandaiannya diakuin oleh raja, kepintarannya, kewibawaannya, dan kebijaksanaannya. Maka apa? Tuhan berkenan dengan Daniel. Ya, kehidupan Daniel. Kehidupan yang seperti itu, apakah kita sebagai generasi muda, teman-teman sebagai generasi muda, kalau saya sudah anak tua ya kayaknya, bukan anak muda lagi. Ya. Apa sih yang sekarang lagi populer di kalangan anak-anak muda? Anak-anak muda zaman sekarang itu rasa-rasanya pengennya eksis, pengen populer, pengen ya, apalagi sekarang zamannya online ya. Semua terekspos dengan mudah sekali. Tapi satu hal yang kita harus mencontoh seperti Daniel, menjadi anak yang cerdas, anak muda yang cerdas, anak muda yang pandai, bijaksana, berkenan di mata Tuhan. Lalu pada zaman sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencontoh Daniel dalam kehidupan zaman ini, dalam kehidupan sekarang ini? Ada 3 hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini, supaya kita tetap menyesuaikan dengan zaman sekarang, tapi juga kita berkenan di mata Tuhan. Yang pertama apa? Saya cepat saja karena waktu saya cuman sedikit ya. Yang pertama adalah popularitas. Anak-anak muda sekarang tuh pengennya populer, betul nggak? Pengen eksis. Sebagai contoh dan bukti, saya selalu mengamati itu Facebook, selalu mengamati WA, selalu mengamati YouTube, media sosial yang lain. Saya selalu amati, walaupun saya sendiri nggak pernah posting, walaupun saya sendiri nggak pernah mengekspos apapun juga, ya. Tapi anak-anak muda sekarang, rata-rata anak-anak muda semua pengen populer, semua pengen eksis di media sosial. Buktinya apa? Apapun yang dikerjakan selama 24 jam itu diekspos. Entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, entah itu apapun. Dia melakukan apapun diekspos. Ya kan? Apa? Itu kan berarti pengen populer, pengen, bahkan kemarin terakhir heboh juga kan, ada odading rasa itu ya, yang akhirnya karena tidak bijaksana terpuruk lagi. Itu sempat viral. Odading rasa ya itu. Ya.
Tapi teman-teman semua, apakah salah ketika kita mengejar popularitas? Apakah salah ketika kita pengen eksis? Apakah salah ketika kita pengen tampil di media sosial? Nggak ada yang salah dengan semua itu. Nggak ada yang salah untuk menjadi seorang yang populer, untuk menjadi seorang, tapi menjadi orang yang disukai banyak orang. Tapi apakah kita cukup untuk disukai banyak orang dengan apapun, sehingga kita bisa melakukan apapun yang di luar firman Tuhan? Popularitas itu yang sangat bahaya. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat teman-teman semua biar cepat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, dengan jelas dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kita boleh populer, boleh. Kita boleh eksis, boleh. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang seorang pun. Karena ini adalah dunia bebas. Tapi, yang jadi masalah sekarang, ketika kita menjadi populer dan ketika kita menjadi orang yang eksis, apakah kita bisa menjadi dampak bagi semua orang dan berkenan di mata Tuhan? Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi pertanyaan. Atau ketika kita eksis di satu sosmed, ketika kita eksis menjadi di satu sosial media seperti itu, justru malah kita direndahkan orang. Karena apa? Karena apa yang kita expose, karena apa yang kita tulis, karena apa yang kita upload, justru mendatangkan celaan buat hidup kita, justru mendapatkan hinaan dalam hidup kita. Karena kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata, dalam menulis sesuatu, menulis konten. Ya. Ketika kita tidak berhati-hati dalam mengupload sesuatu di luar firman Tuhan, sehingga apa? Justru orang lain merendahkan kita, justru orang lain mencela kita. Ketika kita diekspos di dunia sosial media, kita menghakimi seseorang. Ketika kita di dunia sosial, kita mengekspos kesalahan orang, mempermalukan orang lain. Apakah itu popularitas yang didapatkan? Bukan. Tapi justru penghakiman demi penghakiman, kita direndahkan dan lain sebagainya. Lebih baik kita menjadi populer di mata Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak buat teman-teman kita, buat orang lain. Jadi berhati-hati untuk kita mengejar popularitas. Tidak ada yang salah, sekali lagi saya katakan tidak ada yang salah untuk kita eksis dan menjadi populer. Tapi harus berhati-hati, jangan keluar dari firman Tuhan. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup anak sekarang itu luar biasa. Ya. Mengikuti tren zaman, mengikuti mode, mengikuti perkembangan zaman yang saat ini, perkembangan zaman dan tren zaman itu sangat cepat sekali. Salah satu contoh, HP misalnya. Baru minggu kemarin HP keluar dengan tipe yang baru, minggu ini sudah keluar lagi dengan tipe yang lebih baru lagi. Nah, kalau kita mengikuti dengan gaya hidup mengikuti zaman ini, ya udah gitu, hancurlah kita. Tapi Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak muda pilihan Tuhan, kita mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, takut dicemooh, takut jadi ketinggalan zaman, nggak ada yang namanya ketinggalan zaman ketika kita mengikuti firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan terus up to date, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Coba kita buka di Mazmur 119 ayat yang ke-9, dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita berbuat dosa, apakah kita tidak berbuat dosa itu ketinggalan zaman? Enggak. Justru ketika kita berbuat dosa,
itu akan merugikan kita sendiri. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan janganlah berbuat dosa, ketika kita tidak berbuat dosa, apakah kita ketinggalan zaman? Enggak. Gaya hidup kita yang tidak berbuat dosa tidak akan ketinggalan zaman. Mau zaman apapun, mau perkembangan zaman yang bagaimanapun, ketika kita tidak berbuat dosa, itu tidak akan ketinggalan zaman. Ketika kita mengikuti firman Tuhan, mempunyai gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan ketinggalan zaman. Karena sekali lagi saya katakan, firman Tuhan tidak akan ketinggalan zaman sampai kapanpun, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya. Apa gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Apakah itu suatu hal yang gaya hidup yang ketinggalan zaman? Enggak. Enggak akan ketinggalan zaman. Zaman yang seperti apa? Mungkin doanya, mungkin penyembahannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Kalau dulu misalnya penyembahannya sekarang berbeda dengan gaya yang lebih, tapi intinya adalah dengan cara apapun menyesuaikan perkembangan zaman, mungkin dengan alunan musik yang sekarang lebih bermodern lagi atau lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah inti penyembahannya kepada Tuhan. Inti doa kita kepada Tuhan. Inti hubungan kita pada Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Perkembangan zaman apapun, gaya hidup kita harus punya sama. Doa, pujian, penyembahan. Karena apa? Dengan doa, pujian, penyembahan, sehingga ada kontrol dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai melenceng, ketika kita sudah mulai berbuat dosa, kontrol itu akan berbunyi dalam hidup kita. Kontrol itu akan memperingatkan kita ketika kita berada hubungan intim dengan Tuhan. Gaya hidup, kita harus hati-hati dengan gaya hidup. Boleh, nggak ada yang salah untuk kita mengikuti arus zaman, perkembangan zaman. Tapi ada batasan kita sebagai anak Allah, yaitu ada koridor yang sendiri yang sudah ditentukan Tuhan. Ya. Gaya hidup. Yang pertama tadi adalah popularitas yang harus kita waspadai. Yang kedua adalah gaya hidup, dan yang ketiga pergaulan. Ini sangat luar biasa pergaulan pada zaman sekarang. Iya kan? Pergaulan pada zaman sekarang itu luar biasa. Pada era globalisasi, pada semua area itu bebas melakukan segala hal, dibebaskan untuk melakukan apapun juga. Pergaulan kita salah, kita akan ada di tempat yang terpuruk. Dan ketika kita bergaul dengan benar, maka kita akan menjadi benar juga. 1 Korintus 15 ayat 33. Dengan keras dikatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika kita sudah mempunyai kebiasaan yang baik, tapi pergaulan kita salah, kebiasaan itu akan menjadi rusak. Tanpa kita sadari. Kalau kita sadar mungkin kita bisa, oh iya saya sudah melakukan kesalahan. Tapi tanpa kita sadari, kebiasaan yang baik itu akan pudar, bahkan hilang ketika kita melakukan pergaulan yang salah. Bergaul dengan orang yang salah. Kebebasan pada zaman ini itu sangat luar biasa. Bebas, apakah kita bebas? Apakah kita salah bebas mengekspresikan kehidupan kita? Tidak ada yang salah ketika itu tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Ketika itu tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan seperti ini, saya bacakan buat teman-teman semua. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di dalam dunia ada apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup.
Keinginan daging jelas, keinginan mata kita harus perhatikan mata kita, apa yang kita lihat. Ya. Keangkuhan hidup, pergaulan kita harus perhatikan. Sekali lagi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi mari kita anak-anak muda New Generation Community, salahkah kita punya banyak teman? Gak ada yang salah kita punya banyak teman. Tapi harus kita bisa membedakan teman, sahabat, pacar. Itu harus kita bedakan. Saya selalu mengatakan pada anak-anak saya, carilah teman sebanyak mungkin tanpa membedakan apapun juga. Teman. Tapi ketika masuk ke dalam konteks yang lebih lagi, sahabat, carilah sahabat yang memang punya sehati yang sama, punya pemikiran yang sama. Itu sahabat. Pacar, lebih lagi, jauh lagi. Jadi jangan asal bergaul. Jangan asal, oh ini cocok jadi sahabat yang akhirnya merusakkan hidup kita. Ya kita sendiri yang rugi, bukan teman kita, bukan orang lain yang rugi ketika kita terpuruk. Tapi hidup kita sendiri yang terpuruk. Dan kita sendiri yang rugi. Ayo, mari anak-anak muda, kita harus perhatikan dengan siapa kita bergaul. Pada waktu saya muda dulu, saya bergaul dengan siapa saja. Saya bergaul dengan teman-teman pemabuk, saya bergaul dengan teman-teman preman. Tapi saya bisa membatasi diri. Cuman sekedar teman dan sekedar saya tahu, bukan untuk lebih dekat lagi. Saya kenal, saya punya teman preman, saya punya teman pemabuk, saya punya teman. Dan buktinya sampai sekarang pun saya tidak pernah merokok, sampai sekarang pun saya nggak pernah mabuk, sampai sekarang pun saya nggak pernah ikut merampok. Karena saya tidak bergaul lebih dari itu. Teman, oke, saya cukup teman, cukup kenal, tapi tidak bergaul lebih lagi. Tapi saya juga punya sahabat yang sampai sekarang, yang betul-betul dekat. Sahabat. Dan pasangan hidup udah jelas. Saya sama istri saya dari SMP pacaran. Ya, itu beda lagi tingkatnya, levelnya beda lagi. Dari SMP, SMA, kuliah, kerja, sampai sekarang punya 3 anak. Ya. Perhatikan pergaulan kita. Ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan seperti ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kenapa di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 ini dikatakan jauhilah nafsu orang muda? Kenapa yang disalahkan orang muda, bukan orang tua? Nafsu orang tua gitu enggak dikatakan, tapi nafsu anak muda, nafsu orang muda. Karena orang muda, anak muda biasanya itu sedang mencari jati dirinya. Kalau salah bergaul, dia punya nafsu yang salah. Kalau salah bergaul, dia punya nafsu yang salah. Kalau punya gaya hidup yang salah, makanya dia punya nafsu yang salah. Kalau dia hanya sekedar ingin populer di kalangan manusia, maka dia akan menjadi yang salah juga. Mempunyai nafsu yang salah juga. Ya. Jadi jangan hanya karena nafsu kita menjadi salah bergaul sehingga kita kecewa, terutama buat anak-anak perempuan, anak-anak wanita ya. Salah bergaul, kemudian melakukan sesuatu perzinahan, akhirnya cowoknya entah kemana, siapa yang rugi? Pergaulan kita harus waspadai dengan siapa kita bergaul. Dan saya percaya ketika kita bergaul dengan anak-anak NGC, saya percaya sekali anak-anak NGC, saya yakin Komsel berjalan dengan luar biasa. Bergaullah dengan anak-anak Komsel. Yang walaupun tidak berarti menjamin 100% bahwa anak-anak Komsel, anak-anak NGC, anak-anak gereja, anak-anak komunitas itu menjadi benar semua. Enggak menjamin 100% memang. Tapi paling tidak kita berada di lingkungan yang benar dan bergaul dengan benar. Itu. Jadi mari anak-anak muda perhatikan 3 hal ini.
Popularitas, tidak ada yang salah dengan popularitas, tidak ada yang salah dengan eksistensi kita di sosmed dan lain sebagainya. Tapi perhatikan apa yang kita keluarkan, apa yang kita expose. Jangan sampai kita populer di manusia tapi tidak populer di mata Tuhan. Oke. Yang kedua, gaya hidup kita harus perhatikan gaya hidup kita. Akan lebih aman doa dengan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga apa? Sinyal yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan memberikan peringatan buat kita. Yang ketiga adalah pergaulan. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Akan lebih baik lagi ketika kita bergaul dengan Tuhan, lebih intim. Bergaul dengan Tuhan karena apa? Biar sinyal yang ada dalam hidup kita, Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia yang populer di mata manusia, populer di mata Tuhan, mempunyai gaya hidup yang benar di mata Tuhan, yang otomatis mempunyai gaya hidup dan menjadi dampak buat orang lain. Yang ketiga, pergaulan kita jelas dan tidak akan menyesatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini kami sudah belajar tentang firman pada sore malam hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri akan memeteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Sehingga kami punya tidak ketinggalan zaman pada saat-saat ini Tuhan. Kami bisa terus eksis dalam kehidupan kami Tuhan, tapi sesuai dengan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Dan kami punya gaya hidup yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami punya pergaulan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin terus bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Kami ingin terus lebih ada hubungan intim dengan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa merasakan damai, sukacita apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya buat anak-anak muda, New Generation Community Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus akan menjagai mereka, Engkau akan terus memberkati mereka, Engkau akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan yang sempurna hanya berasal dari Engkau buat anak-anak muda New Generation Community Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami pada sore malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa buat bangsa kami Tuhan, buat bangsa kami Tuhan melalui pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi Tuhan, kesulitan ekonomi yang terjadi. Kami percaya akan terjadi penuaian. Engkau punya rencana yang luar biasa, Engkau akan menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat banyak lutut bertelut dan lidah mengaku Engkau adalah Raja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan bangsa kami. Tidak ada satu pulau pun yang terlewat oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih juga pemerintahan Bapak bangsa kami Tuhan, dari Presiden Bapak Jokowi Tuhan, beserta jajarannya, wakil dan para kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada Tuhan, semua Tuhan, bahkan sampai ke pemerintah daerah. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ada kesinergian dari pusat sampai daerah, ada kesatuan hati dari pusat sampai daerah untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Terima kasih juga buat para tenaga medis, dokter dan virolog Tuhan yang saat ini sedang bekerja keras untuk mencari antivirusnya atau antivirusnya Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan, vaksinnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dengan cepat untuk bisa menemukan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah beracara dalam
kehidupan kami, Engkau terus tuntun kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya terus Engkau akan, mata-Mu akan tertuju pada kami semua Tuhan. Anak-anak muda Tuhan, terutama kami percaya Tuhan Engkau akan pakai, Engkau akan berikan hikmat-Mu, akan berikan berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat para leader NGC Tuhan, buat leader departemen, co-pastor dan leader-leader di Komsel Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi dengan urapan yang baru Tuhan. Engkau akan persatukan hati, Engkau berikan kesatuan hati Tuhan untuk mengerjakan amanat agung-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan pimpin NGC Tuhan ke ya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau telah memberkati kami. Yang percaya, kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tetap hidup sehat, tetap semangat. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman kasih Tuhan, inilah akhir dari perjumpaan kita hari ini. Kiranya teman-teman semua boleh diberkati melalui pujian penyembahan serta firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kami juga memohon buat teman-teman sekalian membantu untuk berbagi, men-sharekan link serta video kita hari ini untuk memberkati banyak orang. Kiranya teman-teman semua dapat berbagi di dalam pelayanan hari ini dengan men-sharekan video atau linknya ibadah kita hari ini ke media sosial teman-teman sekalian, sehingga kita bisa memberkati Kota Bandung, juga banyak orang di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita hari ini, dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati dan menjaga kalian semua dimanapun teman-teman berada. So, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.